Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davina Nazwa Aurelia dengan NIM 64240668. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Data yang saya akan olah yaitu uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji ketepatan item instrumen penelitian, pernyataan, atau pertanyaan dalam melakukan pengukuran. Metode analisis yang digunakan yaitu Pearson Product Moment. Yang pertama, uji validitas pada pernyataan X1.1 sampai X1.6. Di sini sudah ada data view dan variabelnya. Langsung saja, klik Analyze, klik Correlate, klik Bivariate, masukkan X1.1 sampai X1.6 dan juga total X1. Klik OK. Bisa kita lihat pada X1.1 sampai X1.6 di nilai SIG-nya. Berdasarkan hasil uji validitas pada pernyataan X1.1 sampai X1.6 menghasilkan nilai SIG sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka seluruh item pada pernyataan variabel X1 dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji validitas pada pernyataan X2.1 sampai X2.8. Klik Analyze, klik Correlate, klik Bivariate, di reset terlebih dahulu, masukkan X2.1 sampai X2.8 dan juga total X2. Klik OK. Berdasarkan hasil uji validitas pada pernyataan X2.1 sampai X2.8 menghasilkan nilai SIG sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka seluruh item pada pernyataan variabel X2 dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji validitas pada pernyataan Y. Klik Analyze, klik Correlate, klik Bivariate, di reset terlebih dahulu, masukkan Y1 sampai Y8 dan juga total Y. Klik OK. Berdasarkan hasil uji validitas pada pernyataan Y1 sampai Y8 menghasilkan nilai SIG sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka seluruh item pada pernyataan variabel Y dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, yang kedua, uji reliabilitas. Bertujuan untuk menguji konsistensi instrumen penelitian atau kuesioner dalam melakukan pengukuran. Metode analisis yang digunakan yaitu Cronbach's Alpha. Yang pertama yaitu uji reliabilitas pada kuesioner X1. Klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis, masukkan X1.1 sampai X1.6 tanpa memasukkan total X1. Klik OK. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada kuesioner X1 menghasilkan Cronbach's Alpha sebesar 0,843 yang dimana lebih besar dari 0,60. Maka pada kuesioner variabel X1 dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji reliabilitas pada kuesioner X2. Klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis, di reset terlebih dahulu, masukkan X2.1 sampai X2.8 tanpa memasukkan totalnya. Klik OK. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada kuesioner X2 menghasilkan Cronbach's Alpha sebesar 0,934 yang dimana lebih besar dari 0,60. Maka pada kuesioner variabel X2 dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji reliabilitas pada kuesioner Y. Klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis, di reset terlebih dahulu, masukkan Y1 sampai Y8 tanpa memasukkan total Y. Klik OK. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada kuesioner Y menghasilkan Cronbach's Alpha sebesar 0,918 yang dimana lebih besar dari 0,60, maka pada kuesioner variabel Y dinyatakan reliable. Selanjutnya yang ketiga, uji normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama yang akan kita uji yaitu uji normalitas data dengan normal probability plot. Klik Analyze,
klik deskriptif statistik, klik pp-plots, masukkan total X1, total X2, dan juga total Y. Klik OK. Berdasarkan grafik normal pp-plots pada harga, terlihat titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut. Maka secara grafik, data variabel X1 harga dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, berdasarkan grafik normal pp-plots pada kualitas produk, terlihat titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut. Maka secara grafik pada variabel X2 kualitas produk dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, berdasarkan grafik normal pp-plots pada keputusan pembelian, terlihat titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut. Maka secara grafik, data variabel Y keputusan pembelian dapat dikatakan berdistribusi normal. Tetapi, diuji kembali menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk membuktikan apakah data grafik pada uji normal probability plot berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov yaitu klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, klik One Sample KS. Masukkan total X1, total X2, dan juga total Y. Klik OK. Kita lihat pada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada bagian nilai asimsik to tell. Untuk X1 harga, nilai asimsik to tell-nya sebesar 0,010 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Untuk X2 kualitas produk, nilai asimsik to tell-nya sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Untuk Y, keputusan pembelian, nilai asimsik to tell-nya sebesar 0,016 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Karena pada uji Kolmogorov-Smirnov itu ternyata lebih kecil dari 0,05, jadi untuk data grafik pada uji normal probability plot sebelumnya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji normalitas residual dengan normal probability plot. Klik Analyze, klik Regression, klik Linear, masukkan dependen dan independennya. Untuk dependennya, masukkan keputusan pembelian atau total Y, dan untuk independennya, masukkan harga atau total X1 dan kualitas produk atau total X2. Klik Plots, lalu masukkan di kolom Y-nya yaitu dependen dan di kolom X-nya masukkan Z-receipt. Klik Normal Probability Plot, klik Continue, klik OK. Berdasarkan grafik normal pp-plots regression standardized residual, terlihat bahwa titik-titik data tidak sepenuhnya menyebar di sekitar garis diagonal, melainkan membentuk pola melengkung atau bergelombang menyerupai huruf S yang menjauhi garis diagonal utama. Maka residual regression X1 harga dan X2 kualitas produk terhadap Y keputusan pembelian tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji normalitas residual dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Klik Analyze, klik Regression, klik Linear, dependen dan independennya tidak usah diubah, klik Save, klik Standardized, klik Continue, klik OK. Bisa kita lihat di data view, muncul kolom baru yaitu ZRE1. Untuk mendapatkan nilai uji normalitas pada kolom ZRE1, yaitu klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, klik One Sample KS. Di reset terlebih dahulu, masukkan Standardized Residual. Klik OK. Kita lihat pada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada bagian nilai asimsik to tell.
Karena residual regresi X1 harga dan X2 kualitas produk terhadap biaya keputusan pembelian, nilai asumsi tutelnya sebesar 0,009 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Sekian penjelasan saya mengenai uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Dan pengolahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya.